Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan hari ini pertemuan ke-17 dengan membaca Matnu al-Waraqat ditambah syarah dari Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala. Kita sekarang masuk di pembahasan anwa'u al-majaz. Jenis majaz. Kita lihat, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala anwa'ul majazi. Wal majazu imma an yakuna bi ziyadatin aw nuqsanin aw naqlin aw isti'aratin. Fal majazu bi ziyadati mithl qawlihi ta'ala ليس كمثله شيء والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى واسأل القرية والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى جدار يريد أن ينقض. ثم قال الشارح dulu matanya kan agak panjang. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala anwa'ul majaz. Jenis majaz, yaitu orang menggunakan majaz ada jenis-jenisnya. Ada jenis-jenisnya. Kata beliau wal majaz, majaz sudah kemarin ya pengertiannya. Ya kan? Majaz adalah imma ayyakuna biziyadah. Kadang majaz itu dengan tambahan. Au nuqsan, atau dengan pengurangan. Au naklin, atau dengan pemindahan. Itu maknanya dari makna asli ke makna yang majaz. Austiaratin, atau dipinjam saja lafadznya, ya, bukan dipindahkan tapi dipinjam. Semua ini boleh akan contohkan jenis-jenis. Fal majazu biziyadah, majaz dengan tambahan. Mithlu qouli ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang semisal dengannya sesuatu apapun. Kata kamitslihi, kaf itu kata mereka, kaf itu majaz biziyadah. Kenapa? Karena tanpa kaf pun sudah maknanya segitu. Laisa kamitslihi syai'. Anda paham? Kalau antum artikan kaf bermakna, kan kaf kan mitil juga. Kan? Kalau antum artikan kaf bermakna mitil, berarti apa artinya? Tidak ada yang semisal dengan yang semisal dengannya. Berarti ada yang semisal, cuman yang semisal dengan Allah tidak ada yang semisalnya. Makanya mereka katakan ini majaz biziyadah. Karena seharusnya tidak ada, kemudian ditambah. Anda paham kan? Kata mereka majaz biziyadah. Walaupun ulama lain yang mengatakan tidak ada majaz. Kaf di sini bukan bermakna mitil, kaf di sini bermakna zat. Ya, kaf bermakna atau kaf bermakna mitil, tapi mitil bermakna zat. Itu terjemahannya, takdirnya laisa mitu dzatihi syai'. Paham kan? Iya, tidak ada yang semisal dengan zatnya sesuatu apapun. Bagi yang menyatakan tidak ada majaz, karena masalah ada majaz dalam Al-Quran atau tidak ada, ini diperselisihkan. Akan disebutkan oleh penulis perselisihannya. Akan disebutkan di syarah. Di syarah. Ya, tapi bagi yang mengatakan majaz, ini namanya majaz biziyadah, kan ada tambahannya dari makna asli. Iya. Wal majaz bin nuqsan, adapun majaz dengan pengurangan, mithlu qouli ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, was'alil qaryah. Tanyalah kepada desa itu. Desa memangnya bisa ditanya. Kampung bisa ditanya? Kan tidak ada, pasti di sini ada pengurangannya. Yaitu asalnya was'al ahlal qaryah. Tanyalah ke penduduk Korea. Dihilangkan kata apa? Ahla. Itu namanya mereka namakan dengan majaz apa? Nuqsan. Dengan pengurangan. Wal majaz bin naql. Majaz dengan perpindahan. Kal ghaid. Seperti al ghaid. Digunakan fima yakhruju anil minal insan. Digunakan untuk apa yang keluar dari orang. Apa yang keluar dari manusia namanya apa? Goib, padahal arti dasarnya goib bukan keluar dari manusia, tapi al-makanul munkhafid, tempat yang rendah.
Al-Ghaid itu maknanya apa? Tempat yang rendah. Cuman biasanya orang dulu kalau buang air pergi bersembunyi di tempat yang rendah supaya tidak dilihat. Iya kan? Seperti orang-orang dulu. Di kampung mungkin masih ada. Iya, yang pergi cari tempat yang rendah, jongkok di situ. Paham kan? Di kampung-kampung mungkin yang tidak ada WC di rumah. Iya enggak? Gimana ente teh? Pinggir laut deh. Baik. Iya. Alhamdulillah. Iya. Pasti dia cari yang tinggi atau rendah. Kan kalau yang tinggi tidak bagus ditonton. Iya kan? Kecuali dia main-main, kadang orang di kampung naik di pohon berbuang air dari atas. Iya. Ini dia sudah lihat yang dari Ambon. Iya. Paham kan? Itu makna al-ghaid. Jadi al-ghaid itu maknanya bukan kotoran manusia. Mana dasarnya adalah apa? Al-makan al-munkhafid, tempat yang rendah. Tapi setelah itu dinakal penggunaannya dari tempat yang rendah sampai ke makna apa? Ghaid. Iya, makna ghaid, buang air besar. Wal majaz bil isti'arah. Ada di sana majaz dengan isti'arah. Yaitu dalam ayat, kalau tadi contohnya kan ayat ya, au jaa ahadum minkum minal ghaid, atau salah seorang dari kalian datang dari ghaid. Kalau antum artikan arti dasarnya di kamus, atau kalian datang dari tempat yang rendah, berarti setiap naik dari lantai 2 ke lantai 1 ke lantai 2 harus wudu karena tempat yang rendah. Kan kalau dari tempat rendah ke atas berarti harus apa? Wudu. Kalau itu kita terjemahkan ke situ. Tapi maknanya di situ bukan tempat yang di bawah, tapi apa? Buang air kecil atau buang air besar. Kalau ini au mawal majaz bil isti'arah, ini yang terakhir, majaz dengan isti'arah. Kalau ini dipinjam lafadznya, bukan dipindahkan. Kaqauli seperti kaqauli ta'ala, seperti kata mereka firman Allah Ta'ala, jidaron yuridu ayyang qatto. Tembok ingin jatuh. Tembok ingin jatuh. Tembok punya keinginan. Paham kan? Tembok punya keinginan? Kan tidak, tapi seakan-akan dia digunakan untuk yang punya keinginan. Ini namanya di isti'arah lafaz. Ini majaz apa dengan isti'arah? Dipinjam penggunaannya. Dipinjam penggunaannya. Didudukan ini tembok seperti apa? Orang yang punya keinginan. Ini bentuk-bentuk majaz penggunaannya. Bentuk-bentuk majaz dalam penggunaannya. Kata beliau berikutnya. قال الشارح حفظه الله تعالى ذكر المصنف أنواع الحقيقة بعد تعريفها. ذكر هنا أنواع المجاز بعد تعريفه. والمجاز نوعان. الأول مجاز بالكلمة وهو ما تقدم تعريفه حيث تنقل الكلمة من معناها الأصلي إلى معنى المجاز. الثاني مجاز بالإسناد وهو المجاز العقلي حيث يكون التجوز بالإسناد فيسند الفعل أو ما في معناه إلى غير ما هو له في الحقيقة ولا بد من علاقة مع وجود قرينة تمنع من إرادة المعنى الأصلي مثل بنى الأمير قصرا وليس لهذا ذكر في الأصول وإنما يذكر في علم البيان وذكرته لتكميل القسمة. وشرط المجاز بالكلمة وجود علاقة بين المعنى الأصلي والمعنى المجازي ووجود قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي كما في المثال المتقدم رأيت أسدا يرمي. Baik. Sampai di situ. Kata beliau lama dzakarul musannifu anwa al-haqiqah. Tatkala penulis menyebutkan jenis haqiqah ba'da ta'rifnya setelah menjelaskan pengertiannya. Dzakarahuna maka beliau menyebutkan di sini anwa al-majaz. Jenis majaz setelah pengertiannya. Wal majaz nau'an. Majaz terbagi dua, hanya saja belum sebutkan yang kedua, sebenarnya tidak ada di sini. Yang belum masukkan di sini adalah jenis yang pertama saja dalam ilmu usul. Pertama, majaz bil kalimah, majaz dengan kalimah, yaitu huwa ma taqaddama ta'rifuhu, majaz dengan kata, bermainnya di kalimah dengan kata yang dia ucapkan. Nah, ini apa yang telah lewat pengertiannya yang sebelumnya. Apa pengertiannya? Mawudi'a fi ghairi mastu'mila fi ghairi maudu'ihi. Apa yang digunakan pada selain tempatnya, itu namanya majaz bil kalimah. Apa yang telah lewat itu?
Haitu tunqalul kalima min ma'nahal asli ila ma'nal majazi. Tatkala dipindahkan kata itu ke maknanya, dari maknanya asli ke makna yang majaz. Itu yang ada dalam ilmu usul yang ini. Yang kedua, majazun bil isnad. Ada namanya majaz secara penyandaran. Majaz secara apa? Penyandaran. Ini majaz juga. Misalnya antum bilang, misalnya contoh yang nyata, hujan menumbuhkan rumput. Hujan menumbuhkan rumput. Apa namanya itu? Majaz. Penyandaran rumput ke hujan itu salah. Karena yang menumbuhkan rumput bukan hujan, tapi siapa? Allah. Cuma penyandarannya disebut apa? Majaz. Majaz apa namanya? Isnad. Penyandarannya. Anu paham? Itu contohnya. Kalau dalam ilmu balaghah. Ini tidak ada. Kalau yang isnad ini tidak ada dalam ilmu usul. Karena yang diinginkan dalam majaz di sini adalah penggunaan kata. Bukan penyandarannya. Bukan penyandarannya. Maka belum singgung sebentar. Wahal majazul akli. Yaitu majaz terkait dengan akal. Itu yakunu tajawuzu bil isnad. Yaitu penggunaannya dengan penyandaran. Fa yusnidul fi'il au ma fi ma'nah ila ghairi ma huwalah ila haqiqati. Disandarkan perbuatan itu atau yang semakna dengannya kepada selain apa yang diletakkan untuknya pada hakikatnya. Wala budda min ilaqatin. Dan harus ada alakonya. Harus ada hubungannya. Ma'wujudi qorinatin tamna'u min iradatil ma'na asli. Bersamaan dengan adanya korinat, ada indikasi yang tidak membolehkannya yang diinginkan asli. Misal contoh, banal amir qasra. Lihat, si amir membangun istana. Si amir membangun istana. Sekarang penyandaran ke si amir, mungkin enggak dia menjadi presiden, dia bangun tukang batu? Paham? Hendak kan? Tapi kenapa disandarkan kepada dia? Apa hubungannya? Paham kan? Hubungannya, ya dia yang punya uang. Yang membangun kan? Hubungannya di situ. Hubungannya di situ. Dan ada korina yang mengharuskan bukan dia yang membangun. Bukan makna asli di sini. Bukan maknanya apa? Asli. Maksudnya bukan asli amir yang membangun. Karena tidak mungkin. Penyandarannya tidak tepat. Penyandarannya di sini tidak kepada hakikatnya. Tapi kepada apa? Majaz. Dan belum katakan nanti, belum katakan walaisa lihadza dzikru fil usul. Ini tidak ada disebutkan dalam usul. Dari sisi apa? Penyandar. Majaz berupa apa? Penyandaran. Innama yudkar fi ilmil bayan. Tiada lain dia disebutkan dalam ilmu bayan. Ilmu bayan dalam dari jenis ilmu, bab ilmu dalam ilmu balaghah. Ya, bab ilmu dari ilmu apa? Al-balaghah. Wa dzakartuhu litakmilil qismati. Saya sebutkan di sini untuk menyempurnakan saja. Untuk apa? Menyempurnakan saja. Bukan berarti ada dalam ilmu usul. Syarat majaz bil kalimah. Kembali ke yang ada di ilmu usul. Majaz bil kalimah. Majaz dengan kata. Wujudu ilaqatin bainal ma'nal asli wa bainal majazi. Harus ada hubungan, keterkaitan, ikatan antara makna asli ke makna apa? Majaz. Wa wujudu qorinatin dan adanya indikasi maniatin yang menahan, melarang min iradatil ma'nal asli. Berarti sama dengan majaz isnadi tadi. Dengan makna asli. Kama fil mitalil mutaqaddim. Seperti contoh yang telah lewat. Misalnya, ra'aitu asadan yarmi. Saya melihat singa memanah. Ketika antum katakan ra'aitu asadan, apa hubungannya dengan lelaki? Kan harus ada alaqah. Harus ada hubungan antara singa dengan lelaki. Apa hubungannya? Asyaja. Keberanian. Paham kan? Kemudian, apa yang menghalangi di sini makna singa asli? Yarmi. Itu korinanya. Itu yang disebut korina. Alakonya asyaja'ah, keberanian. Korinanya adalah yarmi. Indikasinya yang memalingkan makna asli ke makna majaz apa? Yarmi. Dipahami ini? Itu yang belum sebutkan. Contohnya. Terus. Hafizahullah ta'ala. Waqad dzakara al-musannifu anna al-majaza bil kalimati arba'atu anwa'in.
الأول مجاز بالزيادة، مثاله قوله تعالى ليس كمثله شيء، فقالوا إن الكاف زائدة لتوكيد نفي المثل، ولو لم تكن زائدة لكانت بمعنى مثل، وهذا باطل لما يلزم عليه من إثبات المثل لله تعالى، إذ يصير المعنى ليس مثل مثله شيء، والمنفي مثل المثل، فيكون المثل ثابتا، وهذا باطل لأن القصد نفيه. Baik, Masya Allah. Wa qad dzakara al-musannif anna al-majaz bil kalimati arba'an, Pak. Jadi yang disebut oleh penulis di matan itu majaz apa? Bil kalimah semuanya. Paham kan? Bukan majaz bil isnad. Bukan majaz dengan penyandaran, tapi kalimah. Beliau sebutkan yang pertama majaz bil ziyadah. Contohnya adalah firman Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai'. Faqalu mereka katakan innal kaf zaidah. Kaf di situ adalah tambahan li taukidi nafil mithl. Untuk menguatkan penafian penyerupaan. Nah, itu maknanya belum gabungkan antara kedudukan dan maknanya. Kan dia kan silah wa taukid. Bukan tambahan percuma dalam Al-Quran. Tidak ada dalam Al-Quran tambahan percuma. Dari sisi Arab saja dibilang tambah. Walau lam takun zaidah, kalau dia bukan tambahan, lakanat bimakna, maka dia akan bermakna mithl. Karena kaf bermakna apa? Mithl. Wahada batil, dan ini batil kalau itu yang diinginkan. Ya, 5 ya yalzamu alaihi min itsbatil mithlillah. Itu kenapa batil? Karena akan mengharuskan atas makna itu dari penetapan yang serupa dengan Allah, ya kan? Berarti kan laisa mithlu mithlihi syai'. Id yasirul makna, karena maknanya akan jadi laisa mithla mithlihi syai'un. Tidak ada sesuatu apapun yang mirip dengan Allah. Paham kan? Tidak ada sesuatu apapun yang mirip dengan yang miripnya Allah. Iya, itu jadi maknanya. Wal manfi mithlul mithli. Yang dinafikan adalah yang miripnya yang mirip dengan Allah. Fayakunul mithl sabita. Berarti keserupaan ada. Ada yang mirip dengan Allah. Cuman yang mirip dengan Allah ini tidak ada sesuatu apapun yang mirip dengannya. Wahada batil. Ini tentunya batil. Karena lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak, tidak pula diperanakan. Artinya tidak ada yang serupa dengannya sesuatu apapun. Iya. Li'anal qasda nafyuhu. Karena maksudnya adalah menafikannya. Terus. الثاني مجاز بالنقصان أي بالحذف، مثاله قوله تعالى واسأل القرية أي أهل القرية، ففيه حذف للقطع بأن المقصود سؤال أهل القرية لا سؤال بأن المقصود سؤال أهل القرية لا سؤال القرية، لأنها عبارة عن الأبنية المجتمعة، وسؤالها وإجابتها من المحال. فإن قيل تعريف المجاز لا يقصد يصدق. تعريف المجاز لا يصدق على المجاز بالزيادة والنقصان لأنه لم يستعمل اللفظ في غير موضعه، فالجواب أنه منه حيث استعمل نفي مثل المثل في نفي المثل، وسؤال القرية في سؤال أهلها. وقال البلاغيون إنه مجاز من حيث إن الكلمة نقلت عن إعرابها الأصلي إلى نوع آخر من الإعراب. Ini dia. Ada juga tapi dari sisi i'rab. Kalau memang dari sisi makna tidak. Kata beliau yang kedua ada namanya majaz bin naqs. Majaz dengan pengurangan. Ay bil had, yaitu dengan penghilangan. Mithalu qaulu ta'ala, contohnya firman Allah Ta'ala was'alil qaryata. Ay yaitu ahlal qaryati, yaitu penduduk desa, penduduk kampung itu. Fafihat, maka padanya terdapat penghilangan. Lil qat'i, untuk dipastikan. Bi'annal maksuda su'al ahlil qaryah. Karena yang dimaksudkan dengan was'alil qaryah adalah bertanya kepada penduduk desa. La su'al qaryah, bukan bertanya kepada desanya. Desanya kalau kita berteriak-teriak, percuma saja. Ya kan? Penduduknya mau ditanya. Karena dia, desa itu, qaryah itu, ibaratun anil abniyatil mujtama'ah. Ibarat dari bangunan yang terkumpul.
Kalau sudah ada bangunan yang terkumpul namanya apa? Qaryah. Iya. Wa su'aluha wa ijabatuha minal muhal. Bertanya kepada bangunan yang terkumpul dan mendapatkan jawabannya adalah perkara yang mustahil. Iya kan? Karena benda mati. Berarti yang diinginkan adalah orang yang tinggal di bangunan itu. Sekarang kalau ada yang mengatakan pengertian majas tidak cocok untuk majas dengan ziyadah dan nukson. Karena kenapa? Li'annahu lam yusta'malul lafdu fi ghairi maudu'ihi. Karena tidak digunakan lafaz pada selain yang diletakkan untuknya. Kan tidak digunakan pada selainnya, tapi diapakan? Dihilangkan atau ditambah. Ya kan? Kan pengertian majas apa? Apa pengertian majas? Al-lafdul musta'malu fi ghairi maudu'ihi. Lafaz yang digunakan pada selain tempatnya. Ini kan tidak ada yang dipindahkan. Dia cuma ditambah atau apa? Dihilangkan. Makanya kata beliau, kalau ada yang berkata, tidak cocok ini untuk pengertian majas, untuk nakis dan ziyadah. Fal jawabannya annahu min. Tetap kita katakan darinya. Haitu stu'mila nafyul mithil fi nafyil mithil. Karena digunakan nafyu mithil kepada nafyu al-mithil. Kan begitu. Wa su'alil qaryah fi su'al ahliha. Digunakan pada bertanya kepada desa, rumah, bangunan. Digunakan itu untuk bertanya kepada penduduknya. Wa qala al-balaghiyun, berkata ahli balaghah, dia tetap majas dari sisi kata itu telah dipindahkan dari i'rabnya yang asli kepada jenis i'rab yang lain. Karena bisa begini. Was'al ahlal qaryah. Al-qaryah itu kan mudhaf ilaih. Majrur kan? Ketika antum hapus ahlanya, dia menjadi mansub. Berarti kan majas juga namanya. Karena dari i'rab yang majrur menjadi i'rab antum bisa paham ini? Sama dengan laisa kamitsli. Kan i'rabnya apa? Laisa mitla. Mansub. Tapi karena masuk kaf jadi apa? Majrur, mitli. Berarti dipindahkan juga. Itu namanya majas juga. Tadinya digunakan mansub menjadi apa? Majrur. Itu majas juga. Jadi penggunaan itu bisa ke makna, bisa ke mana? Ke i'rab. Paham kan? Lafadznya. Itu jawabannya. Intinya dia masuk dalam majas. Kemudian الثالث مجاز بالنقل ومثاله كلمة الغائط وهو في أصل الوضع اسم للمكان المطمئن من الأرض تقضى فيه الحاجة طلبا للستر ثم نقل وصار يطلق على الفضلة الخارجة من الإنسان والعلاقة المجاورة لأنها تجاور المكان المطمئن غالبا. Majaz bin naql. Yang kedua majaz bin naql. Contoh kalimat ghaid. Dia pada asal peletakannya ismun lil makanil mutmain minal ard. Nama untuk tempat yang rendah dari bumi. Ya. Tuqdo fihi al-hajatu tolaban lisatri. Ditunaikan hajat adanya, dibuang air padanya. Kenapa harus di tempat yang rendah? Tolaban lisatri, untuk supaya tertutup. Ya, tidak ada yang melihat. Tidak ada yang melihat. Tumanukila, kemudian dipindahkan penggunaannya. Wasoro, dan jadilah dia yutlaku alal fadlatil khorijah minal insan. Digunakan untuk sisa yang keluar dari manusia. Sisa kan? Kan masuk makanan. Iya kan? Kan kita makan tempe, tidak keluar tempe. Iya kan? Kita makan sayur, yang keluar kan bukan sayur. Yang keluar sudah warna lain. Paham? Berarti itu apanya itu? Sisanya. Bukan semuanya keluar. Kalau semuanya percuma makan. Iya kan? Itu sisanya. Itu digunakan. Sisa yang keluar dari manusia. Wal alaqatu al mujawaro. Apa hubungannya tempat yang rendah dengan berak tadi? Yang kuning. Sisa buang manusia. Apa hubungannya? Al mujawaro, tetangga.
Karena bertetangga. Kan biasanya kalau buang air di tempat yang rendah. Bertetangga kan? Selalu ada bersama. Mau buang air, tempat tersembunyi. Mau buang air, tempat tersembunyi. Itu hubungannya. Tidak ada hubungannya tempat yang rendah dengan baunya yang keluar. Ya kan? Atau keberaniannya yang keluar. Beraninya kamu keluar. Kan begitu. Tidak ada hubungannya. Hubungannya apa? Al-mujawaroh. Biasanya orang buang air di tempat yang rendah. Li'annaha, ya, karena dia tujawirul makan al-mutmainna goliba. Karena dia selalu bersamaan dengan tempat yang rendah kebanyakannya. Walaupun di sana ada orang buang air di tempat yang tinggi. Tapi itu kan sedikit yang seperti itu. Iya. Terus. الرابع مجاز بالاستعارة مثاله قوله تعالى جدار يريد أن ينقض حيث شبه ميل الجدار إلى السقوط بإرادة السقوط التي هي من صفات الحي بجامع القرب من الفعل في كل ثم استعير اللفظ الدال على المشبه به للمشبه ثم اشتق منه يريد بمعنى يميل على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية. Kata beliau terakhir ada namanya majaz isti'arah. Majaz penggunaan lafaz kepada selain diinginkan dengannya, selain diletakkan untuknya, tapi hanya dipinjamkan. Contohnya adalah firman Allah Ta'ala, jidarun yuridu ayyanqat, tembok ingin rubuh. Itu tatkala Allah syabbaha, bukan subbiha, Allah tatkala Allah syabbaha mailal jidar ila sukut, tatkala Allah menyerupakan kemiringannya tembok sehingga jatuh biirodati sukut, dengan ingin jatuh. Ya, tembok udah miring bukan karena ingin jatuh, karena memang dia jatuh, tidak punya keinginan. Kan begitu. Tapi Allah serupakan dengan apa? Ingin jatuh. Alatihya min sifatil hayy. Yang mana ingin itu adalah merupakan sifat siapa? Sifat yang hidup, bukan sifat benda mati. Bijami'il kurbi minal fi'li fi kullin. Bijami maksudnya alakonya yang menghubungkannya. Yang menghubungkan antara makna asli dengan makna sekarang. Bijami di sini bi alakoh, dengan alakoh hubungan al-kurbi minal fi'li fi kullin. Yaitu kedekatan dari perbuatan pada semuanya. Ketika ada orang ingin jatuh, berarti dia kan miring. Ada keinginannya kan? Benda juga, kalau dia miring berarti ingin jatuh. Sama-sama dia lakukan jatuh. Kalau sudah miring. Tumastu'ira lab, kemudian dipinjam. Lab adal alal musbah, yang menunjukkan atas yang diserupakan bi dengannya, lil musbih, dengan yang menyerupainya. Tumastuqqa minhu, kemudian dipecahkan, diambil darinya yurid bimakna yamil. Jadi yurid dalam ayat di situ adalah apa? Yumil. Yurid dari makna apa? Yumil. Ala sabili isti'arah, dipinjam lafadznya. Seharusnya kan jidaron yumilu. Kan lafadz yumilu saja dipakai kan? Jidar miring. Kan dia tidak punya apa? Keinginan. Dipinjam lafaz yurid dan bermakna apa? Yumil. Bermakna yumil. Ala sabili isti'arah at-tasrihiyati tabi'iyati. Yaitu secara pinjaman yang tasrih, ya, jelas dan tabi'iyah. Ya, ikut sama maknanya. Iya. Intinya di sini adalah dipinjam lafaz yurid, tapi maknanya apa? Yumil. Untuk benda hidup digunakan yurid, tapi untuk benda mati di sini dipakai. Jadi terjadi apa? Majaz atau penggunaannya ini, hakikat atau majaz? Itu yang kita inginkan di sini. Penggunaannya jadi majaz karena asalnya yurid untuk hayy, untuk yang hidup. Kemudian sekarang digunakan untuk siapa? Yang mati. Terus عبارة المصنف في قوله أو نقل توهم أن النقل قسم من المجاز ومقابل للأقسام الأخرى وليس كذلك فإن النقل يعم جميع أنواع المجاز بالكلمة
كما تقدم في تعريفه، إلا أن يراد به نقل أهل العرف العام للفظ من معناه اللغوي إلى ما يتعارفه الناس كما تقدم. Terus selesaikan. هذا ومحل بحث الحقيقة والمجاز. كتب البلاغة كتب البلاغة علم البيان، والأصوليون يذكرون ذلك لأن البحث في دلالات الألفاظ من أهم موضوعات علم الأصول. ودلالة اللفظ على المعنى قد تكون حقيقة وقد تكون مجازا، فاحتيج إلى معرفة ذلك. Baik, sampai situ dulu. Istilahnya itu adalah perselisihan. Kata beliau dohir ibarat penulis qaul fi qauli dalam ucap beliau au naklin kan dimatangkan beliau sebutkan jenis-jenis majaz, ada majaz ziyadah, majaz nuqsan, majaz apa? Naql, majaz isti'arah. Kan dohirnya naql, paham kan? Iya. Dohir dari ibarat penulis itu memberikan waham sangkaan anna naqla qismun minal majaz. Naql itu bagian dari majaz, padahal semua majaz itu sudah naqlun. Amin. Semua majaz. Antum mau bilang yuridu, bilang goid. Ya kan? Semuanya ada apanya? Naklun. Kan ada penggunaan berbeda. Betul naklun. Tapi penulis pakai au. Memberikan sangkaan bahwasanya dia adalah termasuk jenis majaz. Pembagian lain. Walaysa kadhalik. Tapi bukan seperti itu. Fa inna naqla ya'ummu jami'an wa'il majaz bil kalimah. Karena nakal itu mencakup seluruh jenis majaz dengan apa? Kalimah. Iya kan? Majaz ziyadah, nakal juga namanya. Majaz nuqsan, nakal juga namanya. Antum paham ini? Jadi nakal itu umum untuk semuanya. Umum untuk semuanya. Iya. Kama taqaddam fi ta'rifihi, sebagaimana telah lewat dalam pengertian majaz. Illa ayyurad bihi naqlu ahli al-urfi al-am lil labdi min ma'nahu lugawi. Kecuali kalau yang beliau inginkan adalah pemindahan ahli al-urf yang umum untuk lafaz dari maknanya lugawi ke makna yang yata'arafahun nas, ke makna yang orang biasa ucapkan. Kecuali itu maka bisa. Ada lafaz umum, lafaz lugawi, kemudian orang pakai secara apa? Umum secara uruf. Itu bisa dimaknakan kepada apa? Nakal. Bisa dimaknakan kepada nakal. Ini sedikit pembahasan tentang majaz, dan tempat pembahasan hakikat dan majaz itu di kitab-kitab balaghah, khususnya dalam ilmu bayan. Ya, dalam ilmu al-bayan. Karena ilmu balaghah ada yang disebut dengan ilmu bayan, ada yang disebut dengan ilmu badi, ada yang disebut dengan ilmu ma'ani. Ada 3. Ilmu balaghah ada 3. Ada ilmu bayan, ilmu badi, ilmu ma'ani. Ilmu bayan ada yang disebut dengan bayan secara hakikat, ada bayan secara apa? Majaz. Di sana tempatnya. Di sana tempatnya. Wal usuliyun yadhkuruna dzalik. Kenapa ahli usul juga sebutkan? Orang ahli usul sebutkan hal itu li'annal bahsa fi dalalatil alfaz min ahammi mawdu'ati ilmi usul. Karena pembahasan dalam kandungan lafaz termasuk pembahasan yang paling penting dalam ilmu usul. Ya. Dan kandungan lafaz atas makna kadang hakikat, kadang apa? Majaz. Inilah dimasukkan. Kenapa ada pembahasan hakikat dan majaz dalam ilmu usul padahal bukan bagiannya? Karena terkait dengan penunjukan apa? Lafaz. Terkait dengan penunjukan lafaz. Maka dibutuhkan untuk dikenal apa itu lafaz hakikat, apa itu lafaz apa? Majaz. Itulah. Kemudian setelah itu beliau akan jelaskan khilaf dari para ulama terkait dengan penggunaan majaz dan hakikat sendiri. Dan disebutkan insyaallah pertemuan berikutnya.